Halo keluarga Azra, senang sekali saya Dika Pramestika bisa kembali menemani keluarga Azra di channel yang paling ditunggu, yang selalu menyajikan informasi terupdate dan tips-tips menarik seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Podcastin Azra, podcastin aja. Bersama saya sudah hadir nih narasumber yang akan kita ajak ngobrol tentang infertilitas. Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekolog yang sudah sangat terkenal di Bogor, Dr. Daud Kristianto. Halo Dika. Apa kabar? Pagi, selamat. Makasih loh sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ngajar juga ya dok ya? Iya ngajar juga. Ngajar juga. Oke. Iya. Kita tuh pengen ngobrol nih dok tentang infertilitas. Gimana? Ini kan maksudnya memang masalah yang sebenarnya banyak dialami banyak orang, cuman nggak banyak orang yang berani mengungkapkan. Iya. Ya. Pertama nih kita harus tahu dulu, infertilitas atau ketidaksuburan itu sama nggak dok dengan kemandulan? Oke. Ya. Ya memang infertilitas itu sesuatu yang sensitif, sensitif. Dan kalau kita mendiagnosa atau kita mengatakan bahwa seorang itu infertil atau mandul, sama infertil atau mandul. Mandul dalam bahasa awam, kalau infertil itu bahasa kedokteran dan bahasa medisnya. Nah, ini kita bisa mengatakan sesuatu atau mendiagnosa sesuatu orang itu sepasangan itu. Pasangan yang kita mendiagnosanya pasangan Ya, dok. bukan satu, bukan istri saya mandul, bukan suami saya mandul, tapi pasangan yang mandul atau pasangan infertil, ya. Jadi bukan satunya. Jadi jangan saling tuduh. Itu satu dulu. Ini baru nih dok, maksudnya baru. Nggak banyak orang yang paham ya. Iya, banyak sekali yang apalagi mohon maaf kita hidup di dunia yang male, ya dominan, ya. Seringkali yang dituduh pertama kali adalah perempuannya. Ya, perempuannya istri saya mandul. Oh, apalagi mohon maaf kalau ada ikut campur dari mertua bilang, ceraiin aja istri lu, cari yang lain. Belum tentu istrinya, serius. Kebanyakan prianya juga, gitu loh. Jadi makanya kita bisa mendiagnosa suatu pasangan itu infertil apabila dia sudah menikah 1 tahun, berhubungan badan secara rutin 2-3 kali seminggu, dan belum mempunyai anak dalam 1 tahun pernikahannya. Itu baru kita diagnosa dia sebagai infertil atau mandul pasangannya. Ya, itu. Jadi itu dulu. Ya itu kan banyak yang nggak paham ya dok. Maksudnya kan pasti kalau misalnya orang nih menikah nih, kan pasti ditanyakan, udah punya anak belum? Kan kayak gitu ya, udah 1 tahun berarti memang ini selama ini perempuannya kan yang jadi stigma malah ya di masyarakat kita. Nah, dari keterangan dokter tadi, sebaiknya apa sih dok yang dilakukan oleh pasangan yang menikah, yang merencanakan untuk segera punya anak tuh, ada nggak sih dok tes atau pemeriksaan tertentu untuk mendiagnosa itu? Oke, jadi kalau menurut saya pasangan yang sudah menikah itu sebaiknya dalam tahun pertama itu mempunyai keturunan langsung, jangan menunda. Ini saran. Karena ada studinya atau ada penelitiannya bahwa pasangan yang menikah itu paling besar kansnya memiliki keturunan itu di 1 tahun pertama. Ya, kalau sudah 1 tahun pertama itu berkurang, terlewati, mohon maaf, itu biasanya sudah berkurang sangat signifikan angkanya. Mungkin itu pengaruh dari libido, mungkin itu pengaruh dari drive seksual yang cukup menggebu-gebu pada awal pernikahan kan dan sebagainya. Dan biasanya orang kalau tidak memiliki keturunan di tahun pertama itu langsung ada kenapa nih ya gitu. Jadi kalau saran saya, apabila Anda belum memiliki keturunan di 1 tahun pertama tanpa menggunakan kondom, tanpa menggunakan kontrasepsi apapun, ya. Tanpa menggunakan tanpa ada perbedaan jarak. Contoh, suami, dok saya udah menikah 1 tahun,
Cuma suami saya itu pelaut, ya nggak usah ngomong. Pulangnya berapa kali dulu, setahun 2 kali aja dok. Gimana mau hamil? Pas lagi dia pulang, dia tidak sedang dalam keadaan subur, ya, ataupun suaminya sedang capek kerja, nggak mau berhubungan padahal gimana bisa terjadi suatu kehamilan itu sendiri itu loh. Oleh karena itu, bila setahun belum punya anak, sudah melakukan seperti yang tadi kita bicarakan, tidak pakai kontrasepsi, berhubungan rutin, langsung cek. Nah, ceknya apa aja? Tadi kan yang ditanya ceknya apa aja, banyak macam-macam. Paling gampang tuh suami dulu dicek. Suaminya dulu. Suaminya dulu dicek, ya. Suami dicek itu kebanyakan masalah juga pada suami. Spermanya, dok, sekali ejakulat banyak sekali dok. Tenang, banyak saya mah, tenang aja. Iya, ejakulat banyak belum tentu spermanya bagus. Dari kualitasnya, Kualitas sperma. jumlahnya. Dan itu sangat mudah dan lebih murah dibanding memberikan wanitanya gitu. Biasanya kenapa tuh dok kalau dari pria tuh? Dari pria banyak faktornya. Biasanya dia menggunakan celana ketat bisa, menggunakan motor jarak pekerjaan yang jauh, contohnya Jakarta Bogor, itu udah. Kita kan tinggal di Bogor ya. Biasanya kan orang tinggal suami-suami ya mencari nafkah di Jakarta, Jauh ya, pakai motor, itu kan ya ada ya faktor ya. Jadi si buah pelir inilah yang gudang spermanya gitu loh. Kalau ininya terefek, misalnya dia terlalu hangat atau dia kedinginan, itu dia akan spermanya akan kurang baik. Sebenarnya pria itu paling sehat adalah saat tidak memakai celana. Oh gitu. Iya. Jadi justru pemakaian celana juga harus tepat ya dok? Iya. Nah kalau pria itu memakai celana yang ketat, itu berarti mohon maaf buah pelir yang ada di bawah ini akan terus nempel di badan. Nah kalau zaman dulu waktu kita sekolah, kadang-kadang ya kita kan mohon maaf habis berenang ganti baju, terus dikatain teman-teman, lu kotor lu gitu. Itu bukan, tuh buah pelir yang ke bawah itu memang ada otomatisnya. Jadi dia bisa ke bawah, bisa naik, tergantung suhu yang dibutuhkan dia untuk produksi spermanya. Kalau dia kehangatan, dia akan turun ke bawah supaya dia mencari didinginin gitu. Kalau dia terlalu hangat, dia akan naik ke atas set. Itu adalah otomatisnya. Secara alamiah. Secara alamiah. Ya, dok? Secara alamiah. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada, kita cek dulu spermanya bagaimana hasilnya untuk prianya. Jumlahnya, pergerakannya, bentuk dari spermanya itu seperti apa gitu. Ada nggak infeksinya? Ini sering banyak juga nih infeksi, banyak banget ya. Nah terus kalau itu dari faktor suami sudah dicari, hasilnya apa? Nah nanti kita bisa cari penyebabnya apa. Kok sampai spermanya ini kurang bagus gitu. Nah di sini kan juga ada dokter urologi. Nah kita bisa kerjasama dengan dokter urologi, nanti dicek. Oh ini ternyata ada, mohon maaf paling sering varikokel. Varikokel itu varises. Tahu kan varises yang di betis suka merah-merah. Pembuluh darahnya dia tidak lancar. Nah itu nempel tuh kayak gitu juga, tapi di pembuluh darah testisnya. Testisnya justru di pabriknya itu ya. Pabriknya, makanya kan jadi nggak bagus. Gitu. Banyak dong berarti yang betul ya, yang katanya kalau misalnya pakai laptop, nyimpan laptop di sini secara lama, terus itu ngaruh juga nggak sih dok? Katanya kan ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Oh ya. Handphone. Oh handphone dikantongin. Ngaruh. Apalagi zaman sekarang kan model celananya tuh yang ketat slim fit gitu ya. Itu ngomongin saya bukan sih? Enggak. Oh kan. Bercanda aja ya bercanda. Okay. Terus satu lagi, infeksi gondongan pada anak itu rata-rata bilangnya kalau anak cowok gondongan harus diobati secara benar-benar. Itu bisa ngaruh juga ya dok? Betul, sangat pengaruh. Kalau gondongan itu tidak diterapi dengan baik, tidak disembuhkan dengan baik, atau kita namanya parotitis ya kalau bahasa kedokterannya, ini juga akan mempengaruhi infeksinya, itu bisa sampai ke sperma. Maksudnya ke organ reproduksi prianya. Nah itu di akan datangnya bisa menjadi suatu masalah nih, seperti mohon maaf ya, kan kita waktu kecil ya nggak tahu lah, udah sembuh, udah kempes, terus kita kawin, dicek spermanya, loh kok spermanya sedikit sekali. Nah itu bisa jadi, coba tanyain, pernah gondongan kan? Bisa jadi. Itu bisa diobatin ya dok kalau udah dewasa? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa lagi. Ada beberapa pasien yang sudah irreversible atau tidak ada spermanya sama sekali. Ini susah ya.
Tapi kalau masih muda, masih ada harapan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Ya, jadi itu kriteria tadi, kriteria mandul. Itu kalau kita kategorikan dia baik-baik saja. Usianya masih menikahnya di bawah 35 tahun gitu ya. Tapi kalau udah kita kategorikan dia di atas 35 tahun si wanita ataupun prianya, ya sebaiknya nggak menunggu segitu lama. Itu untuk segera mencari bantuan. Bahkan pasien-pasien yang kontrol ke saya, ke dokter Inaya, ke dokter Dika, dokter Elsina dan lain sebagainya, dokter Dian, mungkin dokter Arina di sini. Itu rata-rata gue ditanyain, yang hamil nih, menikah berapa tahun? Rata-rata ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Di bawah 1 tahun? Iya, biasanya. Udah langsung hamil, biasanya. Maupun nanti kehamilannya bagus atau tidak, itu nanti akan diikuti perkembangannya. Tapi biasanya itu, awal-awal hamil itu kan hamilnya sangat tinggi. Awal menikah itu kan hamilnya sangat tinggi sekali. Berarti jangan sia-siakan. Jangan tahan lama, jangan ditahan lama-lama untuk segera mencari pertolongan apabila ada. Ya udah KB dulu deh, karena masih kerja. Saya nggak saranin. Saya nggak saran. Ya sudah. Kalau rezekinya memang langsung dikasih. Iya, terima aja gitu. Kalau yang dari tanda-tanda laki-laki itu nggak bisa kelihatan secara fisik ya dok, memang harus dilakukan cek sperma. Cek sperma. Dan ini biasanya mohon maaf masih banyak pria-pria yang ya nggak di rumah sakit ini ya di sebelah lah gitu. Ada lah ya dok, ada. Pernah dapat. Ya walaupun sebenarnya mayoritas sebenarnya banyak pria-pria yang begitu saya, bapak cek dulu spermanya, agak tersinggung ya, offended gitu loh. Kok gue gitu loh, kok gue sih gitu. Tapi makanya tadi gitu loh, cowoknya dulu cek gitu. Dan sebagian besar cowoknya solve problem, masalah selesai gitu loh. Berarti ini di prianya ya dok, tapi tetap kan yang si wanitanya juga harus melakukan pemeriksaan berbarengan biar kompak gitu ya. Betul. Selaras kan pasangan ya dok. Iya. Nah kalau yang dari wanita dok, caranya gimana tuh? Wanita sendiri banyak masalah yang juga bisa dihadapi oleh wanita ya. Contohnya haidnya dulu. Banyak orang yang haidnya menjadi masalah, terlalu banyak, tidak teratur, ya, tidak haid bahkan. Nah, oleh karena itu kalau 3 gejala ini muncul, apalagi di usia remaja Anda belum menikah, cari konsultasi ke dokter kandungan, ya. Jangan cuman udah nikah nih, udah hamil, dokter kandungan gitu. Enggak, salah. Kalau Anda punya masalah dengan mens yang nggak teratur, berjerawat, segala macam, cari dokter kandungan, tanya, ini kok saya begini kenapa ya dok? Gitu loh. Kok haid saya 6 bulan sekali dok? Gitu. Kok haid saya cuma 3 bulan sekali dok? Atau saya nggak haid loh dok setahun dok, gimana nih dok ya? Atau saya nggak pernah haid dok dari awal kali saya remaja, belum pernah haid sampai sekarang. Saya sekarang udah pacaran, tapi saya belum pernah haid. Ada loh, Bu. Ada. Itu faktor dari apa tuh dok? Macam-macam. Penyakitnya macam-macam, mulai dari kelainan bawaan sampai kelainan hormonal biasa saja. Kalau yang kelainan hormonal kita masih bisa terapi. Tapi kalau udah kelainan bawaan yang agak sulit dan kompleks, apalagi sebenarnya mohon maaf, ternyata dia pria. Oh iya, sekarang banyak tuh. Banyak. Ternyata dia pria. Itu susah. Itu susah itu. Kalau itu berarti memang kalau dia pria ya harus menerima kodrat sebagai pria dan dia harus diterapi untuk menjadi seorang pria, ya. Tapi karena satu dan lain hal sehingga kelaminnya kecil atau tidak muncul, bentuknya tidak jelas. Ya, bentuknya masih nggak jelas. Tidak diperiksa secara detail, jadinya baru ketahuannya pas setelah dewasa. Gitu ya dok. Oke. Terus apa lagi dokter? Banyak. Dari haid. Nyeri haid. Nyeri haid. Haidnya yang nyeri juga. Itu namanya kita sering bilang nyeri haid itu kadang-kadang normal, bisa kadang-kadang nggak normal, ya. Yang nyeri haid yang seperti apa sih yang normal? Yang normal seperti apa? Yang normal itu adalah kalau Anda masih bisa beraktivitas atau tidak mengganggu kondisi Anda. Contohnya, Ibu kan bekerja ya. Tiap bulan boleh nggak Bu? Aku lagi haid nih, nggak bisa masuk kerja. Mungkin nggak seperti itu? Enggak sih. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh kan? Oke. Oleh karena itu, kalau sudah mengganggu aktivitas seperti pekerjaan atau
aktivitas apapun gitu ya dok. pekerjaan atau paling sering tuh ini sekolah. Sekolah atau pekerjaan. Ya kan wanita kan usia reproduktif nih. Pasti dua itu. Kalau nggak kerja ya sekolah. Kalau udah mengganggu dua ini, ada yang salah. Contohnya Anda sampai minum obat untuk bisa melakukan dua ini. Salah. Oh gitu. Ya. Oleh karena itu harus dicek. Apa sih penyebab nyerinya sampai begitu? Jangan tiap bulan anak sekolah ke UKS karena nyeri haid. Itu ada sesuatu yang salah. Jangan dibilang ya, dok. Jangan dibilang oh itu normal, dulu juga dulu gitu. Iya buat dia. Karena skala nyeri seseorang itu berbeda-beda. Beda-beda betul. Oleh karena itu jangan menormalisasi sesuatu yang tidak normal. Oh nggak usah deh, tunggu dulu. Akhirnya banyak anak-anak usia 25, 22 tahun, ke saya kistanya udah gede-gede. Itu yang namanya endometriosis. Endometriosis, dan itu salah satu penyebab ketidaksuburan. Berarti udah nggak boleh lagi ya kalau misalnya orang sakit haid terus udah biasa minum obat-obat anti nyeri itu tidak sebenarnya harus dicari tahu dulu. Harusnya gitu ya. Iya, kalau memang nggak ada yang salah kok, nggak apa-apa ya sudah. Tapi kalau ternyata ini dari gejala nyerinya sudah kronik progresif, artinya terus bertambah lama, bertambah parah nyerinya. Ini sudah suatu gejala yang namanya penyakit endometriosis itu. Yang lebih baik memang dicek dari awal ya dong, sejak dini gitu. Iya, jadi jangan cuma kalau udah mau kawin dicek, kistanya udah gede-gede gitu. Susah ya. Bukan terlambat sih, cuman ya sayang aja gitu ya. Betul. Karena kan dari awal masih bisa diterapi sebenarnya. Betul. Oke, dari haidnya, berarti dari nyerinya. Terus katanya sih dok, kalau dari perempuan itu udah bisa dicek telurnya gitu, persediaannya. Tuh buat tahu nih, saya punya stok banyak nggak ya? Itu bisa. Bisa. Jadi wanita itu ada dua cara untuk mengecek telur. Mengecek telur dengan kita pakai USG biasa. Kita lihat folikelnya atau calon telurnya. Itu pada saat haid. Saat haid ya, kalau kontrol ke dokter kandungan tuh lebih baik haid. Haid ya. Jadi kita lihat telurnya ada berapa, itu bisa namanya antara follicle count ya. Terus satu lagi yang pasti, yang ini lebih pasti dengan hasil laboratorium. Laboratorium dicek untuk persediaan AMH-nya atau anti-mullerian hormonnya itu berapa cadangan telur yang kira-kira masih ada di dalam tubuh wanita ini. Itu bisa cek hormon namanya. Sama seperti tadi kalau misalnya orang haid tidak lancar, haidnya sakit, memang kita harus cek hormon juga untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik aja atau ada salah di mana gitu loh. Nah, yang sering juga adalah orang yang dengan endometriosis tadi, orang yang sudah dengan endometriosis sudah post operasi datang ke saya atau ke dokter yang lain, dicek AMH-nya, cadangan telurnya udah tinggal sedikit karena sudah pernah dioperasi dan segala macam. Nah, oleh karena itu sebelum timbulnya kista dan segala macam, kontrol dulu gejalanya yang nyeri haid tadi itu. Sesimpel nyeri haid. Pokoknya intinya kalau ada yang nggak beres, kita rasa nggak beres tuh mendingan dicek dulu aja. Cek dulu aja gitu. Karena kan kita juga nggak bisa meraba-raba, nebak ya dong ya. Ya kalau normal alhamdulillah. Kalau nggak normal bisa ditanganin kan gitu. Dan lebih cepat lebih baik gitu. Betul. Satu lagi yang paling sering adalah yang hormon yang haid tidak lancar tadi. Itu ujung-ujungnya bisa jadi dia adalah PCOS. Orang sering ngomong, dia PCOS. PCOS itu artinya apa sih? PCOS itu adalah ketidakseimbangan hormon yang dialami oleh wanita yang lebih dominan, di mana dominannya adalah hormon prianya. Jadi biasanya gejala-gejala klinisnya juga cukup jelas. Haid tidak lancar, kemudian banyak jerawat, kemudian ada bulu-bulu halus di tempat-tempat yang tidak layak. Contohnya di kumis. Kalau saya punya kumis normal. Normalnya. Saya punya jenggot normal. Saya punya bulu dada, bukan berarti saya punya ya. Bulu dada di sini banyak, itu normal. Tapi kalau untuk wanita itu tidak normal, ya. Nah, harus ada gejala-gejala seperti itu. Kemudian akan menimbulkan kesulitan dia untuk bertelur. Telurnya banyak telurnya, tapi tidak bisa menjadi matang dan tidak bisa menetas. Nah, jadi sebenarnya stok ada, cuma dia tidak bagus gitu ya. Tidak berkembang, tidak matang. Nah, jadi saya tahu ya ayam
ayam punya telur ya. Telur bisa jadi bagus dan bisa jadi tidak menetas ya. Banyak ya. Bukan telur yang kita makan, bukan. Tentunya kalau usaha peternak kan pasti dia pengen ayamnya makin banyak gitu ya. Sama seperti begitu. Jadi telur pada seorang wanita itu bisa menjadi matang dan tidak matang. Kalau tidak matang, bagaimana dia mau pecah dan menjadi calon anak gitu. Kalau dia tidak pecah, dia tidak akan haid. Karena siklus itu sangat dipengaruhi oleh hubungan antara otak, kemudian indung telur atau rumah produksi telur itu, dan kemudian dengan telur yang ada di dalamnya. Ini sangat berhubungan dengan ketat dengan hormonalnya. Sehingga kalau siklus itu tidak terjadi, siklus haid tidak terjadi. Oleh karena itu ketahuan dari mana siklus haid yang tidak normal. Tidak normal. Bahkan yang tidak haid sama sekali itu ya dok. Itu udah pasti ada sesuatu. Betul. Nah, faktor resikonya memang banyak. Faktor resikonya banyak sekali bahwa orang-anak zaman sekarang ini hanya Zoom, kerjaannya Zoom, main game online, waktu zaman saya sehat, waktu saya dulu main benteng, lari. Kurang aktivitas. Itu penting ya dok, biar lancar segala macam peredaran darah dan lain-lain aktivitas. Kegemukan karena ya itu tadi aktivitasnya nggak ada, makan terus, makannya KFC, makannya McDonald. Bukan saya anti, boleh sesekali, tapi makan seperti itu tidak sehat untuk dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi makanan seperti itu boleh dikonsumsi, bukan saya anti, tidak, no. Nah, cuman jangan setiap hari. Harus seimbang ya dokter. Bahkan ya udahlah, mie instan, kita nggak usah sebut merek ya, mie instan itu juga nggak boleh dikonsumsi sehari-hari, itu nggak sehat. Kebanyakan kalori, proteinnya kurang, tidak seimbang gizinya, gitu loh. Makanan sehat apa? Makanan rumahan, warteg pun sehat. Asal dikelola dengan baik, asal milihnya bukan rendang, habis rendang kikil, ya sama aja nggak sehat itu ya. Sayurnya ada, ya intinya sayurnya ada, gini-gininya ada. Itu juga faktor risiko. Yang dia sekarang tuh bilangnya kalau stres, nggak boleh stres. Apakah memang infertil itu bisa selesai hanya dengan rilis stres? Jadi orang healing, biar cepat hamil, itu benar nggak sih dokter? Bisa. Betul. Bisa ya? Betul. Oh bisa ya? Sangat bisa. Jadi kalau kita perhatikan atlet-atlet kita yang perempuan ya, itu pada saat dia di training center tiap hari harus lari sekian kilometer, latihan bulu tangkis sekian, main tenis sekian jam sehari, itu ada stres fisik namanya. Stres fisik ini juga mengganggu hormonal yang tadi yang kita sebutkan harus seimbang dari atas sampai ke bawah. Nah itu akan terganggu, siklusnya akan terganggu. Sehingga alhasil dia juga haidnya akan mungkin tidak teratur. Dan kalau haid tidak teratur, sekali lagi dia akan menyebabkan infertilitas. Itu satu. Kemudian stres psikis. Stres psikis seperti apa? Banyak sekali kalau nanti nih menjelang ulangan umum, menjelang Eptanas, menjelang UTS, menjelang ujian akhir semester, menjelang tesis, itu banyak banget ibu-ibu bawa anaknya ke tempat saya atau ke dokter-dokter lain untuk diperiksakan. Dok, anak saya kok nggak haid ya? Dok, anak saya kok haidnya memanjang ya? Itu karena faktor stres psikis yang menekan hormonal tadi untuk berjalan dengan baik. Jadi bayangkan kalau Anda seorang wanita karir yang di puncak karirnya, pimpinan perusahaan, itu juga pasti sangat berpengaruh. Jadi kalau stres itu dibuang atau dihilangkan stresornya, kemungkinan dia akan menjadi, kalau tidak ada kelainan lain loh ya, dia akan menjadi siklusnya akan kembali normal. Dan banyak atlet-atlet kita yang sudah selesai gantung raket, sudah selesai menjadi atletnya, dia akan langsung punya keturunan gitu. Jadi itu stres yang ibu tanyakan tadi. Gitu. Berarti memang ada hubungannya. Ada. Memang harus sehat secara fisik dan secara mental. Oke. Dokter, ada tips nggak dok untuk pasangan yang ingin segera memiliki keturunan? Itu apa sih dok yang harus dilakukan? Ya, pertama ya berhubungan badan secara rutin 2 kali atau 3 kali paling bagus setiap minggu, bukan tiap hari ya. Tiap hari boleh aja sih sebenarnya tiap hari, cuman ada faktor kecapean juga segala macam.
Ya jadi atau faktor pematangan sperma. Pematangan sperma itu dimatangkan di usia sperma 2 atau 3 hari. Oleh karena itu jarak hubungan seks yang sehat adalah 2-3 hari. Kasih jeda dulu. Kasih jeda. Dan sperma yang bagus itu akan dapat hidup di dalam rahim selama 3 hari. Oh, jadi dia masih bisa ini. Khusus di rahim ya. Kalau di luar rahim cepat meninggalnya atau cepat matinya. Mati. Tapi kalau di dalam rahim dia punya kondisi tertentu supaya sperma itu bisa hidup di dalam dia selama 72 jam atau 3 hari. Karena kan belum tentu juga pas masa subur ya dok ya. Betul. Kalau ngitung kalender kadang-kadang ada ini juga. Betul. Kalau haidnya teratur ya. Kalau enggak kan mungkin ada kelewat berapa hari. Betul. Oh gitu. Jadi memang masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Oleh karena itu nggak perlu khawatir, nggak perlu tiap hari sehari 3 kali. Kalau mau silahkan aja, nggak masalah gitu loh. Cuman yang terbaik adalah 3 hari. Cuman ya jangan juga disepelekan apabila Anda sudah memulai kesulitan. Kalau misalnya, kok hamil ya? Waduh, cek aja. Baik faktor prianya maupun wanitanya. Wanita juga banyak. Apakah saluran telurnya sudah tidak buntu dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak akhir-akhir ini penyebab infertilitas itu yang tinggi itu adalah infeksi. Infeksi yang tidak ditangani. Infeksi yang tidak ditangani baik di pria maupun di wanita. Nah, kalau infeksi apa sih dok yang paling sering terjadi di usia dewasa? Infeksi seks menular. Itu sangat berbahaya. Dan mohon maaf di Jawa Barat angka sifilis dan gonorrea itu masuk 5 besar. Oh jadi memang tinggi banget ya dok di Bogor ya. Iya. Tingkat infeksinya dan itu berpengaruh ternyata sampai ke kesuburan dan lain-lain. Mungkin karena memang jarang juga ya orang merasa malu gitu kan kalau istilahnya penyakit menular seksual dia kena sakit itu tuh kayaknya malu jadi nggak dikedetek ya dari awalnya gitu ya. Iya jelas. Cuman ya memang penyakit seks menular ini memang banyak kita temui di akhir-akhir ini ya. Karena memang pergaulan yang sudah berbeda ada zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu mungkin zaman Budika sama saya mau pacaran nih, pegang tangan aja kita udah gemetar begitu. Kalau zaman sekarang nggak gitu bu. Mainnya tuh banyak tuh yang lagi hits tuh. Saya juga baru dengar nih kabarnya nih. Di IG lagi hits tuh, petik mangga, segala macam. Saya baru ngerti istilah itu tuh baru belakangan ini. Karena memang sekarang orang udah hubungannya seperti itu gitu loh. Kalau pacaran ya seperti itulah gitu. Jadi angka seks bebas di Jawa Barat ini cukup tinggi. Bahkan sifilis juga nomor 1 kalau nggak salah saya. HIV juga nomor 1 gitu loh. Nah ini miris juga gitu loh. Jadi ya kalau bisa sih dari rumah sudah dibina. Sehingga anak-anak ini banyak loh anak-anak yang di bawah umur sudah hamil. Gitu ya. Tapi bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita adalah yang menyimpang. Seks menyimpang ini jadi antara pria dan wanita yang berhubungan badan bukan pasangannya. Ini seringkali menjadi gaya hidup yang salah, menjadi sumber penularan penyakit-penyakit seks menular seperti sifilis, gonorea dan banyak yang lain, HIV, AIDS, hepatitis dan segala macam. Nah ini juga akan membuat si sperma itu rusak. Si indung telur atau saluran telur yang menuju indung telur itu rusak untuk wanitanya. Nah kalau udah begitu terjadi perlengketan dan segala macam ini akan sulit ditangani. Oleh karena itu ya saran saya jangan melakukan hubungan seks menular itu paling menyimpang ya. Itu yang paling utama. Bersetialah pada pasangan Anda. 1, kedua kalau memang terpaksa ya harus atau gimana ya pakailah kondom. Kondom setidaknya dia mengurangi potensi penularan infeksi seks menular tadi. Itu sih. Banyak banget ya dok ya dari mulai kita udah dapat banyak banget nih pencerahan dari mulai penyebab ternyata mematahkan mitos-mitos bahwa infertil itu penyebabnya harus wanita itu udah kita harus mulai. No judging ya dokter. Iya, no judging, no blaming. Karena kami ada proses pasangan. Ini ada kerja sama. Iya, pasangan. Dan satu lagi. Iya dok. Jenis kelamin.
Oke. Banyak sekali pasien yang datang saya pengen anak pria, anak wanita dan segala macam. Yang menentukan sekali lagi bukan saya belain wanita, bukan karena saya dokternya wanita ya. Tapi memang yang menentukan jenis kelamin anak Anda adalah suami. Itu jelas. Dari suami ya, Dok? Suami. Dari faktor suami. Istri tidak bisa menentukan hasil kelamin. Karena istri kromosom yang dibawa di telur adalah X saja. Sperma suami di lain pihak itu sperma mengandung 2. Bisa X, bisa Y. Nah kalau X yang masuk menjadi wanita, kalau Y yang membuahi jadi pria. Jadi kalau misalnya Anda mau jenis kelamin, penentunya adalah suami, bukan istri. Jadi kalau anak saya perempuan semua, gue mau jadi anak laki, gue harus kawin lagi. Enggak gitu. Jangan jadi alasan. Bukan alasan. Penyebabnya adalah istri. Banyak, ada juga pasien saya yang udah, mohon maaf ya, menikah. Ini pasangan yang kedua dong. Saya tuh pengen anak laki, tapi nggak dapat. Memang bapak nggak dikasih tahu ya, bahwa yang menentukan tuh bapak, bukan ibunya gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Bapak-bapak, jadi bahan bakunya memang ada di bapak. Iya. Dokter Daud, terima kasih banyak. Ini sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, sangat banyak sekali. Dengan senang hati. Dokter kan praktek di Azra ya. Iya dong. Jadi keluarga Azra kalau masih penasaran nih, dokternya asik ya, masih pengen ngobrol, pengen konsultasi, silahkan cek barcode berikut ini untuk lihat jadwal praktek Dokter Daud di Azra tuh kapan sih, biar kebagian slotnya gitu, berbulan booking. Nah dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Keluarga Azra, jangan lupa tetap saksikan channel kita, channel yang menampilkan informasi terupdate dan tips-tips menarik seputar kesehatan tentunya. Di mana lagi kalau bukan di Podcastin Azra. Podcastin aja.